Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Zahrani. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Saya juga sehat dan sukses selalu. Di videoku kali ini saya cuman akan berbagi informasi tentang pembaruan pada persyaratan layanan YouTube di tanggal 5 Januari 2022. Di setiap kreator pasti ada pesan masuk lewat Gmail ya. Nah, di sini ada tulisan pembaruan pada persyaratan layanan YouTube. Ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022. Di pembaruan ini kalian bisa cek langsung persyaratan terbarunya di sini. Jadi di sini kalian klik, kalian pelajari ya. Ini sudah sempat saya baca-baca. Halaman ini adalah pratinjau persyaratan layanan YouTube yang diperbarui, termasuk ringkasan perubahan yang berlaku mulai 5 Januari 2022. Sebelum tanggal tersebut, persyaratan layanan YouTube saat ini tetap berlaku. Jadi persyaratan ini akan diberlakukan itu di tanggal 5 Januari 2022 ya. Untuk layanan saat ini tetap sama seperti di tahun-tahun kemarin. Dan untuk layanan pratinjaunya itu kalian bisa baca-baca di sini ya. Tapi di sini banyak sekali. Cuman saya sudah sempat baca di sini. Sebenarnya persyaratan layanan ini ya, ini tetap sama seperti di tahun-tahun kemarin. Cuman ntar di tanggal 5 Januari 2022 akan ada updatean terbaru dari pihak YouTube. Gimananya akan ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022. Cuman di sini untuk penjelasan cuplikannya tetap ya. Di sini ini juga menjelaskan ya soal pedoman komunitas YouTube. Jadi untuk kalian harus tetap pahami pedoman komunitas YouTube. Apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak boleh. Sebenarnya di perubahan ini ya, di perubahan persyaratan layanan ini entar juga pasti akan sama seperti di tahun-tahun kemarin. Karena di tahun-tahun kemarin itu kan juga ada kiriman kayak gini, tetap sama ya. Intinya di YouTube itu kita bikin video yang original. Jangan rel upload punyanya orang. Kalau misalnya mau rel upload ada video yang bebas klaim yang sudah disediakan untuk kita untuk rel upload. Dan untuk musik kalau kita main cover itu tetap sah-sah saja. Intinya klaim tersebut tidak kena dampak ya. Nah ntar itu akan berbagi hasil kalau kita sudah dimonetisasi. Intinya untuk kalian di persyaratan 5 Januari 2022 ini, perubahan layanan dari YouTube ini entar akan diupdate di tanggal tersebut ya. Jadi untuk kalian saat ini tetap bikin konten yang sekiranya tidak melanggar. Jadi di YouTube itu pertama kita harus pahami pedoman komunitas YouTube. Konten-konten apa saja yang dilarang dan konten-konten apa saja yang diperbolehkan. Ini entar kalau sudah diupdate di tanggal tersebut ini itu juga sama ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian baca-baca di sini. Ini tetap sama di tahun-tahun kemarin, cuman ada perubahan sedikit. Yang penting untuk kalian itu satu, pahami pedoman komunitas YouTube biar aman. Karena di sini kan juga menyangkut pautkan dengan konten pelanggaran ya. Atau kalian bisa cek sendiri di Gmail kalian bisa baca-baca di sini. Banyak sekali kayak koran. Kalian kalau sudah habis baca ini sedino sewengi bar ngono semaput. Ya intinya untuk kalian itu pelajari pedoman komunitas YouTube. Kalian bisa cek di video yang ini, insya Allah bisa membantu. Intinya untuk kalian tetap semangat ya, jangan tumbang. Insya Allah usaha tidak akan mengkhianati kita ke depan, pasti akan indah pada waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.